Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kondisi kita dalam keadaan dalam bencana COVID-19, namun Bu Guru harap tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan mengajarkan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Dengan pembelajaran pertama dengan MUPEL IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita lihat video tentang pembuatan gerabah agar dapat menambah keterampilan dan wawasan kalian tentang gerabah. Ini videonya anak-anak.
Setelah kalian melihat video pembuatan gerabah tersebut, seorang anak yang sedang memperhatikan bagaimana cara pembuatan gerabah. Menghasilkan barang-barang seperti cangkir, pot, vas bunga, dan alat rumah tangga yang lainnya. Untuk selanjutnya, mari anak-anak kita buka buku siswa halaman 124 sampai 127. Mari kita baca bersama. Di situ ada 11 paragraf. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional, seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman dahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Adulyang, Duko Rubaru, Yanggatan Kiangean, Baragung, Pademawa, Dalpenyang Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut, yang sangat terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Maandulang Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura
adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. 1. Panumbuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. 2. Panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. 3. Penggorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. 4. Panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dalam secarik kain agar mudah dihaluskan. 5. Panglet, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. 6. Pangajakan, sejenis nyiru untuk anyakan pasir. 7. Pangabuan, tempat abu. 8. Panompal, alat mengisikan abu dari pembakaran. 9. Koer-koer, galah berujung kawat lengkung. 10. Pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. 11. Pungku, pembakaran gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. 4. Dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir, kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. 7. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar sehingga benar-benar kering. 8. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan, seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapatkan perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Setelah selesai kalian baca, mari kita lanjutkan pelajaran, yaitu dengan menentukan ide pokok.
Ide pokok telah kita pelajari bersama pada pembelajaran sebelumnya, yaitu ide atau gagasan utama yang menjadi pokok pengembang paragraf. Dalam setiap paragraf ada satu ide pokok. Untuk kali ini, Bu Guru hanya akan memberi contoh satu saja, yakni paragraf yang pertama. Mari kita buka kembali buku siswa halaman 127. Gerabah dari Pulau Madura, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Dari paragraf pertama tersebut, ide pokoknya adalah salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Anak-anak, untuk selanjutnya nomor 2 sampai nomor 11 silahkan kalian selesaikan sendiri. Bu Guru rasa pembelajaran kali ini cukup sekian. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, gerabah banyak sekali digunakan oleh penduduk masyarakat Indonesia. Yang kedua, dalam setiap paragraf terdapat satu ide pokok. Demikian, selamat siang, selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap semangat.